Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian, Minggu 6 Januari 2025, Hari Raya Penampakan Tuhan. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Kitab Nabi Yesaya, bab 60 ayat 1-6. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2-3a, dilanjutkan ayat 5-6. Bacaan Injil Matius bab 2 ayat 1-12. Jangan salah memilih dan mengikuti bintang. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai Epifani. Dalam Epifani, Yesus Sang Juru Selamat dunia dimanifestasikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang diwakili oleh para Majus. Mereka datang dari timur, mengikuti bintang yang membawa mereka kepada Sang Bayi Kudus di Betlehem. Kisah ini penuh dengan makna teologis dan relevan untuk kehidupan kita. Ada banyak bintang yang menarik perhatian kita dalam kehidupan sekarang, seperti figur, tren, model, atau popularitas, kekayaan, kesuksesan duniawi, atau bahkan ideologi-ideologi yang menarik perhatian dan mengarahkan langkah kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Pertanyaan di awal permenungan ini, apakah kita dapat seperti para Majus yang meskipun melihat banyak bintang di langit pada malam itu, mampu mengenali hanya satu bintang yang istimewa, bintang yang membawa mereka kepada Sang Raja segala raja? Atau apakah kita dapat mengikuti bintang yang benar? Pesiaran para Majus menjadi jawaban dan teladan dalam memilih dan mengikuti bintang yang tepat dalam ziarah kehidupan kita setiap hari, yaitu Yesus Kristus satu-satunya Sang Bintang kehidupan. Saudari dan saudara terkasih, para Majus melihat bintangnya terbit dan dengan iman mereka memutuskan untuk memilih dan mengikuti petunjuknya. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus menempuh jarak yang jauh, menghadapi ketidakpastian dan bahkan bahaya dari Raja Herodes yang licik. Namun para Majus tidak menyerah. Ketekunan mereka menunjukkan iman yang hidup dan harapan yang kuat untuk berziarah, mencari dan menemukan Kristus. Ketika mereka akhirnya menemukan Yesus, mereka tersungkur dan menyembahnya. Persembahan mereka adalah emas, kemenyan, dan mur, bukan sekadar hadiah biasa, tetapi melambangkan pengakuan mereka akan identitas Yesus sebagai Raja, Imam, dan Penebus. Emas melambangkan pengakuan akan Yesus sebagai Raja yang ilahi. Kemenyan melambangkan Yesus sebagai imam yang mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Mur melambangkan pengorbanan Yesus yang akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudari dan saudara terkasih, dalam peristiwa penampakan, Tuhan memanggil kita untuk memilih dan mengikuti bintangnya dengan iman, harapan, dan ketekunan. Para Majus memberikan teladan tentang bagaimana kita seharusnya merespons panggilan Tuhan dengan memilih dan mengikuti petunjuk bintang. Untuk itu, kita harus memutuskan pilihan, bintang mana yang harus kita ikuti, bintang kehidupan atau bintang-bintang palsu dalam kehidupan ini. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan ini, mengikuti sang bintang kehidupan, atau kita akan tersesat oleh daya tarik dunia ini. Dalam dunia modern, ada banyak bintang yang mengklaim dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan.
Kita mungkin tergoda untuk mengejar kekayaan, ketenaran, atau kesuksesan tanpa batas, dan kita mungkin tertipu oleh bintang-bintang palsu yang hanya membawa kita kepada kehampaan. Untuk itu, kita harus benar-benar beriman bahwa hanya ada satu bintang yang membawa kita kepada kebahagiaan sejati, yaitu Yesus Kristus. Sampai pada titik ini, kita membutuhkan terang sejati untuk menerangi kita. Nabi Yesaya menggambarkan tentang terang itu, bahwa kemuliaan Allah yang menyinari Yerusalem memanggil semua bangsa untuk datang kepada terangnya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Firman ini mengingatkan kita bahwa hanya terang Allah yang sejati yang dapat menuntun kita keluar dari kebingungan dunia ini. Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita juga dapat mengevaluasi arah hidup kita. Apakah kita benar-benar mengikuti Yesus Sang Bintang Kehidupan, ataukah kita masih tersesat di belantara kehampaan dunia ini? Para Majus menunjukkan kepada kita teladan tentang bagaimana hidup beriman yang sejati, yang berziarah tertuju hanya kepada Kristus Bintang Kehidupan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menegaskan bahwa rahasia keselamatan telah dinyatakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, kini dapat menjadi ahli waris kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Maka, penampakan Tuhan kepada para Majus adalah simbol bahwa keselamatan hanya dibawa oleh Kristus yang diperuntukkan bagi seluruh dunia, bagi kita semua. Karena itu, jangan ragu dengan tuntunan Sang Bintang Kehidupan. Ada banyak orang yang mempertanyakan kehadiran Sang Bintang Kehidupan ketika doa-doanya belum terjawab, ketika penderitaan dan beban hidup yang berat, ketika kehilangan selamanya orang-orang tercinta. Mereka sering mempertanyakan, di manakah Tuhan? Di manakah bintang kehidupan ini? Jawabannya, Tuhan Allah yang hadir dalam Sang Bintang Kehidupan tidak pernah meninggalkan kita. Saudari dan saudara, seperti para Majus, hari ini kita dapat menyerahkan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Bukan hanya harta duniawi, tetapi hati kita, hidup kita, dan ketaatan kita. Dengan menyerahkan yang terbaik dari diri kita, pasti kita bisa menjadi bintang yang memancarkan terang Kristus kepada orang lain, membawa mereka kepada kasih dan keselamatan Allah. Mari kita lanjutkan pesiarahan kita dalam bimbingan cahaya bintang kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam segala pergumulan hidup kita, biarlah terang Kristus selalu menjadi panduan kita, sehingga kita dapat tiba di tujuan yang sejati, yaitu hidup kekal bersamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, sumber terang dunia, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah menyinari hidup kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk tidak salah mengikuti bintang, tetapi selalu fokus kepada Kristus Sang Bintang Kehidupan. Berikanlah kami iman seperti para Majus yang berani mengikuti panggilan-Mu dengan ketekunan dan membawa persembahan terbaik kami kepadamu. Jadikanlah kami bintang-bintang kecil yang memancarkan terang kasih-Mu kepada dunia, membawa lebih banyak jiwa mengenal dan menyembah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Raja segala raja, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.